Tadi gue habis lihat postingan di TikTok yang cukup banyak penontonnya, yang mana postingan tersebut menjelaskan tentang keadaan makam presiden pertama Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, yang berlokasi di Ankara, yang mana masih bau busuk hingga kini. Dan juga bagaimana dia meninggal secara mengenaskan karena hasil perbuatan selama dia berkuasa di Turki. Tapi kali ini gue gak mau bahas tentang bagaimana cara dia berkuasa, tapi gue cuma pengen membedah berita atau postingan yang beredar tentang bagaimana cara presiden pertama Turki tersebut meninggal dengan cara yang mengenaskan, berdasarkan fakta dan sumber yang jelas serta pengalaman gue selama gue di sana. Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang perwira militer dan negarawan Turki yang memimpin revolusi negara itu. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Banyak berita atau postingan yang beredar yang menjelaskan bagaimana ia meninggal karena kezoliman selama ia berkuasa. Yang mana dari berita-berita tersebut menjelaskan ia menderita penyakit kulit di mana-mana dan dia merasakan gatal di sekujur tubuh, dan juga ia menderita penyakit jantung dan darah tinggi, kemudian rasa panas sepanjang hari. Atatürk juga menyuruh pembantunya untuk meletakkan kantong-kantong es di dalam selimut untuk membuatnya sejuk. Tidak tahan dengan panas yang dirasakan, dia menjerit sangat keras hingga seluruh istana mendengar. Karena tidak tahan mendengar jeritannya, para pembantu membawa Atatürk ke tengah lautan dan diletakkan dalam kapal dengan harapan beliau akan merasa sejuk. Tapi ternyata panasnya tidak hilang. Dia pingsan selama 48 jam disebabkan panas yang dirasakan, dan kemudian sadar tetapi dia hilang ingatan. Tidak lama setelah itu dia pingsan lagi selama 36 jam dan akhirnya meninggal. Tidak sampai di situ, bahkan ketika akan proses pemakaman pun para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kemal. Ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi, jenazahnya terlempar ke atas. Para ulama sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di Bukit Ankara. Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer yang bobotnya sampai 44 ton. Ya, berikut adalah cerita-cerita yang beredar di internet tentang bagaimana mengenaskannya Mustafa Kemal Atatürk meninggal. Faktanya adalah di tahun 1937 Atatürk mulai mengalami penurunan kesehatan, dan pada awal 1938 saat berada dalam perjalanan ke Yalova dia menderita penyakit serius. Dia kembali ke Istanbul untuk menjalani perawatan, di mana dokter menjelaskan bahwa Atatürk menderita sirosis di livernya. Selama perawatan dia mencoba beraktivitas seperti biasa, namun dia meninggal di usia 57 tahun pada tanggal 10 November 1938 di Istana Dolmabahce. Dia dimakamkan di Museum Etnografi di Ankara di 10 November 1953. 15 tahun setelah kematiannya dia dipindahkan ke sarkofagus seberat 42 ton. Sarkofagus tersebut berada di Museum Anıt Kabir yang berada di Ankara. Hal tersebut dimuat di dalam situs Ensiklopedia Britannica dan beberapa sumber yang cukup valid kebenarannya. Dan juga tentang bau busuk yang ada di areal pemakaman Mustafa Kemal Atatürk adalah tidak benar atau hoax, karena saya sendiri sudah 2 kali ke makam Mustafa Kemal Atatürk di bulan Oktober dan November, sama sekali tidak mencium bau apapun itu.